Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pengembangan modul ajar RPP Sekolah Dasar, mengintegrasikan tujuan, asesmen, model pembelajaran, diferensiasi, media, LKPD, dan refleksi berbasis OBI dan Deep Learning. Pada pengembangan modul ajar atau RPP Sekolah Dasar berbasis OBI dan Deep Learning ini, pada dasarnya menuntut guru untuk tidak lagi berangkat dari apa yang akan diajarkan, tetapi dari apa yang benar-benar harus dikuasai dan ditunjukkan oleh murid tersebut. Jadi seluruh komponen seperti tujuan, asesmen, model pembelajaran, diferensiasi, media, LKPD, dan refleksi itu harus saling terhubung dan mengarah pada hasil belajar yang jelas. Dalam dunia pendidikan sekarang, penyusunan modul ajar atau RPP itu tidak lagi hanya sekedar daftar kegiatan mengajar, tetapi sudah menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. Nah, artinya setiap bagian dalam RPP itu mulai dari tujuan sampai refleksi harus saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Pendekatan yang digunakan adalah Outcome Based Education atau OBE dan Deep Learning. Nah, sehingga pembelajaran itu tidak hanya berfokus kepada materi, tetapi pada hasil nyata yang dicapai siswa dan kedalaman pemahaman mereka. Ada konsep-konsep penting dalam modul ajar. Konsep yang pertama itu alignment atau keselarasan, yaitu hubungan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen. Ini tuh inti dari RPP yang baik. Tanpa alignment, pembelajaran akan terasa tidak terarah. Konsep yang kedua itu bukti belajar. Guru itu tidak cukup hanya mengajar, tetapi harus memiliki bukti bahwa murid itu benar-benar belajar. Bukti ini bisa berupa hasil tulisan, presentasi, atau jawaban lisan. Yang ketiga adalah cek formatif. Ini adalah penilaian yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung untuk memastikan murid memahami materi. Cek formatif sangat penting karena membantu guru melakukan perbaikan sebelum pembelajaran berakhir. Konsep keempat adalah LKPD yang bermakna. LKPD bukan sekedar lembar soal, tapi juga alat untuk membimbing murid untuk berpikir secara bertahap. Kemudian komponen-komponen modul ajar atau RPP. Modul ajar atau RPP terdiri dari beberapa komponen yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah tujuan dan indikator pembelajaran. Ini adalah bagian yang paling penting karena menjadi arah dari seluruh kegiatan pembelajaran. Tujuannya harus jelas, spesifik, dan bisa diamati. Kedua adalah asesmen. Asesmen tidak hanya dilakukan di akhir atau sumatif, tetapi juga di awal, diagnostik, dan selama proses pembelajaran atau formatif. Asesmen harus mampu menunjukkan apakah tujuan pembelajaran tercapai. Ketiga adalah langkah pembelajaran. Bagian ini menjelaskan secara rinci apa yang dilakukan murid dan guru di kelas. Langkah pembelajaran harus jelas, runtun, dan realistis. Keempat adalah diferensiasi. Guru harus merancang strategi untuk membantu murid dengan kemampuan berbeda agar tetap bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kelima adalah media dan bahan ajar. Media digunakan untuk membantu murid memahami materi, bukan sekedar perlengkapan. Keenam adalah LKPD. LKPD harus dirancang agar murid aktif berpikir dan menghasilkan bukti belajar. Ketujuh adalah refleksi. Refleksi dilakukan untuk melihat keberhasilan pembelajaran dan merencanakan perbaikan. Jadi dalam pendekatan OBI itu, langkah pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Tujuan tidak cukup ditulis secara umum seperti memahami atau mengetahui, tetapi juga menggambarkan kemampuan nyata yang bisa diamati. Misalnya murid mampu menjelaskan, menulis, menyelesaikan masalah, atau membuat suatu produk. Tujuan ini menjadi pusat dari seluruh perencanaan sehingga semua keputusan berikutnya harus mengacu ke sana. Jadi semuanya itu harus terarah sehingga hasil belajarnya tuh jelas, jangan beda-beda kayak gitu. Tidak salah-salah. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, guru itu harus memilih model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran itu merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola kegiatan belajar agar siswa aktif dan terlibat. Dalam pendekatan deep learning, Asesmennya mana? Aku lanjut duluan. Harusnya kan asesmen.
asesmen. Ya, tapi kan aku masih banyak yang tidak tahu untuk mencapai tujuannya. Kok kamu bilang model pembelajaran? Enggak, ini tujuan untuk mencapai tujuan, tapi harus membuat, kan ini terintegrasi. Nah, untuk mencapai Ya, tujuannya ya, harus ulang. mengintegrasi. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus memilih model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola kegiatan belajar agar siswa aktif dan terlibat. Dalam pendekatan deep learning, model yang digunakan harus mampu mendorong siswa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membangun pemahaman sendiri. Salah satu model yang sangat sesuai adalah Problem Based Learning atau PBL, di mana pembelajaran dimulai dari suatu masalah nyata. Misalnya, guru memberikan situasi, ada satu pizza yang harus dibagi kepada 4 anak. Bagaimana cara membaginya secara adil? Nah, dari masalah ini, siswa akan berdiskusi, mencoba dan menemukan konsep pecahan secara mandiri. Proses ini jauh lebih bermakna dibandingkan hanya menerima penjelasan dari guru. Ada prinsip utama Prinsip utama OBI dalam RPP. Dalam bab 7 ini, penerapan OBI terlihat dari beberapa prinsip penting. Prinsip pertama adalah orientasi pada hasil. Artinya tujuan pembelajaran harus jelas, spesifik, dan bisa diamati. Tidak boleh hanya memahami tanpa bukti yang jelas. Prinsip yang kedua berbasis bukti. Setiap tujuan harus memiliki bukti nyata yang bisa diamati. Misalkan, bukan hanya mengatakan murid paham, tetapi murid bisa menjelaskan atau membuat sesuatu. Prinsip yang ketiga adalah keselarasan. Tujuan, kegiatan, dan asesmen harus saling berhubungan. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak mendukung tujuan. Prinsip keempat adalah semua murid bisa berhasil. OBI percaya bahwa semua murid bisa mencapai tujuan, tetapi mungkin dengan cara yang berbeda. Disinilah pentingnya diferensiasi. Yaitu penting untuk menggambarkan kemampuan nyatanya yang bisa diamati, bukan cuman kayak yang ngomong kata-kata dia. Berarti harus berbasis kayak pengalaman nyatanya kayak gitu. Kemampuan nyata. Kemudian ada alur penyusunan. Alur penyusunan RPP dalam OBI. Dalam OBI, penyusunan RPP dilakukan secara terbalik, yaitu menentukan outcome, tujuan akhir. Guru menentukan apa yang harus bisa dilakukan murid. Contohnya, murid mampu menentukan ide pokok dan menjelaskan alasannya. B. Menentukan bukti belajar. Guru menentukan bukti yang menunjukkan bahwa murid sudah mencapai tujuan. Contoh, murid menuliskan ide pokok. Murid menjelaskan alasan secara lisan atau tulisan. Kemudian merancang aktivitas pembelajaran. Baru setelah itu, guru menentukan kegiatan. Contoh, murid membaca teks, diskusi kelompok, menuliskan hasil. Jadi urutannya itu tujuan, bukti, kegiatan. Bukan kegiatan, bukti, baru tujuan. Jadi harus tersusun kayak gitu. Tapi kan biasanya kegiatan, bukti, baru tujuan. Dirancang dulu kan kegiatannya, baru kita buktikan. Kalau kegiatannya tuh tujuannya tidak, baru dia tahu terbalik. tujuannya tuh apa. Iya. Tapi ini harus tujuan, bukti, baru kegiatan. Nah, setelah tujuan yang jelas, guru baru menentukan asesmen sebagai bukti ketercapaian. Dalam pendekatan ini, asesmen tidak hanya ditempatkan di akhir, tetapi sudah dirancang sejak awal sebagai alat untuk melihat apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Asesmen itu harus selaras dengan tujuan, sehingga jika tujuan menuntut keterampilan menulis, maka bentuk penilaiannya itu juga berupa tulisan, bukan bacaan. Selain itu, perlu disiapkan kriteria yang jelas agar guru dan murid sama-sama memahami standar keberhasilan. Berarti memang semuanya ini harus selaras dengan tujuannya. Terus juga harus dirancang sejak awal. Jangan kayak lah tahu isinya ini yang kayak tadi tuh. Jadi dia nyusunnya udah berurutan, udah selaras kayak gitu. Jadi itu tuh emang harus dirancang dari awal. Misalnya siswa tuh yang pertama tentuin tujuannya, habis itu dia Bukti baru kegiatan.
dia tuh harus selaras. Perlu disiapkan juga kriteria yang jelas agar guru dan murid itu sama-sama memahami standar keberhasilan. Secara umum, asesmen dalam modul ajar itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, ketiga asesmen ini harus saling melengkapi dan memiliki peran masing-masing dalam proses pembelajaran. Yang pertama tuh asesmen diagnostik. Yang pertama tuh asesmen diagnostik. Ini tuh dilakukan sebelum pembelajaran itu dimulai. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan siswa itu kayak gimana aja, kan kemampuan siswa itu berbeda-beda, sehingga guru itu dapat menyesuaikan strategi pembelajaran apa yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh semua siswa itu tuh. Misalnya sebelum memulai materi pecahan, guru tuh dapat memberikan beberapa pertanyaan sederhana untuk mengetahui apakah siswa itu sudah memahami pembagian atau belum. Selanjutnya asesmen formatif. Asesmen ini penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi saat proses itu berlangsung, guru tuh sambil menilai udah sampai mana kemampuan siswa tersebut. Kemudian asesmen sumatif, penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah pembelajaran itu telah tercapai. Nah, dalam pendekatan OBI, asesmen sumatif itu harus benar-benar mencerminkan outcome yang diharapkan. Oleh karena itu, bentuk asesmen ini tidak boleh hanya terbatas pada tes tertulis, tetapi bisa juga berupa tugas proyek, praktik, atau presentasi. Nah, sama kayak itu asesmennya memang harus sudah dirancang memang dari awal. Pertama asesmen Diagnostik, ya, yang kedua dilakukan formatif, sebelum formatif, habis itu yang sumatif. Ya. Jangan sumatif dulu baru diagnostik. Ada juga model pembelajaran. Model pembelajaran itu kerangka atau cara guru mengelola pembelajaran agar tujuan tercapai. Model yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan murid. Adapun beberapa model yang sering digunakan di SD antara lain pembelajaran berbasis proyek, inquiry, discovery learning. Sudah discovery learning. Discovery learning, pembelajaran kooperatif. Maknanya, model pembelajaran membantu menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan bermakna, bukan sekedar ceramah saja. Contoh di SD-nya itu menggunakan diskusi kelompok untuk menemukan ide pokok dalam teks. Berarti metode ceramah itu tetap diperlukan. Tapi tidak harus sepanjang pembelajaran. Harus dari awal sampai akhir tuh Iya. dia ceramah terus. Kan ada yang Terus proyek. ditinggal ke kantor. Iya. Itu emang ceramah tuh kayak untuk bentar di awal deh untuk penjelasan kayak Iya. gitu. Habis itu dikasih kayak Contohnya soalnya Contoh, ini terus lagi disuruh kerjain kelompok. soalnya. Terus diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi adalah upaya menyesuaikan pembelajaran dengan perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar murid tanpa mengubah tujuan utama. Maknanya, semua murid diberi kesempatan untuk mencapai tujuan, tetapi dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Contoh di SD, murid yang cepat belajar diminta untuk paragraf paragraf. sendiri. Murid yang sedang melanjutkan paragraf, terus murid yang kesulitan diberikan teks sederhana dan dibimbing. Berarti sama dengan dia menyesuaikan muridnya. Berarti ada murid yang baru bisa nulis paragraf tuh di sini Dibuat, disatuin kelompoknya. Habis kan itu psikot lagi tuh dibimbing yang nggak bisa. psikot lagi tuh yang kemampuannya udah menengah. Suruh ngelanjuti paragrafnya. Sedangkan yang psikot lagi nih yang udah bisa. Jadi dia membuat paragrafnya kayak Jadi diferensiasi itu bagian penting biar semua murid itu dapat mengikuti proses belajar. ya, tapi tujuannya tidak ada berubah. Tujuannya tetap satu, membuat paragraf ini tadi, tentang paragraf ini tadi. Tapi ada yang baru membuat paragraf, melanjutkan paragraf, sama sekolah ini emang sudah bisa. sudah bisa Buat paragrafnya. paragrafnya. Terus
Terus dalam kelas yang beragam tuh guru tuh juga perlu menyediakan variasi cara belajar, tingkat bantuan atau bentuk tugas agar murid dengan kesiapan berbeda tuh tetap bisa mencapai tujuannya tadi. Berarti tujuannya itu tetap satu. Jadi diferensiasi itu bukan berarti membuat banyak RPP, tapi memberi pilihan atau dukungan yang memungkinkan setiap murid belajar secara optimal. Kemudian ada media pembelajaran dalam modul ajar. Media pembelajaran itu merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar karena berfungsi sebagai alat bantu yang dapat mempermudah siswa dalam memahami materi. Dalam pendekatan outcome based education atau EBE, media pembelajaran itu harus mampu membantu siswa mencapai hasil belajar atau outcome-nya yang telah ditetapkan. Nah, artinya media itu tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap atau hiasan, tetapi benar-benar untuk mempermudah siswa gitu untuk belajar, harus benar-benar dapat membantu proses belajar mengajar dan dapat membuat pembelajaran itu lebih gampang gitu untuk dipahami oleh siswanya. Sementara itu dalam pendekatan deep learning, media itu berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna karena dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam dan menghubungkannya dalam kehidupan nyata. Jadi media dan LKPD itu berfungsi sebagai alat bantu yang memperjelas dan memandu proses pembelajaran. Media tuh dipilih bukan karena menarik, kayak media apa ya contohnya? Media konkret yang dari stick es krim itu, misalnya MTK, itu tuh menarik. Itu tuh tidak bisa dipilih cuman karena sekedar menarik semata, tapi juga karena membantu murid memahami konsep yang dituju kayak gitu. Nah, ini nih berfungsi dah kayak gitu. Nah, anak tuh bisa mudah paham nggak dengan kita buat itu. Sementara LKPD itu harus dirancang sebagai panduan berpikir, bukan sekedar lembar kerja isian. Jadi LKPD itu bukan cuma sekedar soal, tapi juga sebagai panduan berpikir anak. LKPD yang baik itu harusnya mengarahkan murid melalui langkah-langkah yang logis, mulai dari memahami informasi, mengolah hingga menghasilkan suatu produk atau jawaban. Refleksi merupakan kegiatan untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar baik oleh guru maupun murid. Maknanya, refleksi membantu guru memperbaiki pembelajaran berikutnya. Murid menyadari apa yang harus dipahami dan yang belum. Contoh di SD-nya itu, murid menuliskan apa yang sudah dipahami dan apa yang masih membingungkan di akhir pembelajaran. Jika semua komponen ini sudah terintegrasi dengan baik, maka RPP tidak lagi sekedar dokumen administratif, tetapi menjadi peta yang jelas tentang bagaimana murid akan belajar, berkembang, dan menunjukkan hasil belajarnya. Kunci utamanya adalah keselarasan tujuan, menentukan arah, asesmen menjadi bukti, aktivitas sebagai jalan, dan komponen lain sebagai pendukung agar semua murid dapat mencapai tujuan tersebut secara bermakna. Jadi semuanya tuh harus jelas terarah, bukan cuma sekedar dibikin kayak gitu, gue. Selanjutnya membahas pemantik kasus. Adapun pemantik kasusnya itu seorang guru menyusun RPP dengan format lengkap, tetapi saat pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan, murid bingung apa yang harus dikerjakan, waktu habis untuk penjelasan guru, dan hasil kerja tidak menunjukkan pemahaman. Ketika ditelaah, masalahnya bukan pada format, melainkan pada ketidakselarasan, tujuan terlalu umum, aktivitas tidak mengarah ke bukti belajar, asesmen tidak jelas, dan tidak ada diferensiasi untuk murid yang belum siap. Pertanyaan pemantik pertama, apa indikator bahwa modul ajar atau RPP hanya rapi di kertas tetapi tidak operasional di kelas? Beberapa tanda yang bisa langsung dilihat yaitu tujuan terlalu umum dan abstrak, misalnya memahami teks tanpa indikator konkret apa yang bisa dilakukan murid. Akibatnya guru ini jadi sulit mengarahkan kegiatan, jadi aktivitasnya itu tidak menghasilkan bukti belajar. Murid itu cuma mendengar, mencatat, atau diskusi tanpa produk yang jelas, misalnya jawaban, tulisan, presentasi, atau yang lainnya. Dominasi guru tuh terlalu besar, waktu habis untuk ceramah itu bisa membuat murid pasif. Jadi aktivitas tuh tidak memberi ruang belajar aktif. Jadi
ceramah tuh tidak harus dari awal sampai akhir. hasilnya tuh ada optimal gitu lah. Jadi Nggak siswa sesuai. tuh bisa jadi bosan juga, pasif. Jadi tidak memberi ruang untuk belajarnya tuh jadi aktif. Jadi instruksi itu tidak jelas bagi murid. Murid tuh kalau misalnya guru sering pakai metode ceramah, murid jadi nanya, "Bu, kami harus ngapain? Masa cuma mencatat, mendengar?" Itu kan jadi kegiatannya tidak spesifik. Nah, asesmennya jadi tidak terhubung dengan tujuan. Soal atau tugas tuh tidak benar-benar mengukur tujuan yang ingin dicapai. Tidak ada antisipasi perbedaan kemampuan murid. Semua diberi tugas sama tanpa dibantu tambahan. Jadi murid tuh lemah. Jadi murid tuh lebih gampang tertinggal, yang cepat jadi bosan. Jadi kayak misalnya kalau gurunya cuman fokus ceramah, ada murid yang ngerti apa yang diceramahin gurunya tuh, apa yang dijelasin gurunya tuh, ada juga yang tidak. Tapi karena guru ini tadi cuma membuka sesi ceramah, terus tidak ada sesi tanya jawab, tidak ada sesi ngasih soal, tidak ada sesi membentuk ini yang udah bisa, ini yang lumayan bisa, ini yang belum bisa sama sekali. Jadinya siswa tuh cuma dengar ceramah, belum terus tentu siswa dia itu tuh juga mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya gitu, entah Nggak menantang pikirannya. Tidak 100% siswa tuh paham apa yang diomongin gurunya. Mungkin 1, 2, 3 anak tuh ada yang bisa nangkap 80%, tapi selebihnya belum tentu. Ya, kalau ada cuma duduk Iya, ada tuh jadi ya kalau ada duduk kadang tuh dengar. kalau SD tuh ada yang tidak juga dah sih kalau dia cuma sibuk ceramah. dewek, jadi sibuk dewek kayak Ada gitu. yang pelongo-pelongo. Jadi intinya tuh kalau murid bingung, pasif dan hasilnya tidak menunjukkan pemahaman, berarti RPP-nya tuh belum operasional. Lebih baik ke diskusi nggak sih kalau kayak gitu, jadi kan nggak pasif. Tidak apa-apa pakai metode ceramah, tapi habis itu juga ada diskusinya, juga adalah dibagi kelompoknya. Kan di sini nih guru juga harus membantu siswa, biar siswa yang belum bisa nih jadi bisa. Jangan cuma sekedar kalau dia udah bisa ya udah, udah bisa lah belajar di rumah, bukan kayak gitu. Belum tentu juga di rumah dia tuh bakalan belajar. Kadang orang tuanya kan Sibuk, sudah belajar di sekolah. Kadang ada orang tua yang sibuk, kadang ada orang bodo Kan amat. nggak semua orang tua tuh Iya, peduli dengan Iya. sekolah anak. Kalau dia udah belajar di sekolah ya udah, di rumah tuh palingan cuma buat kan PR. ada juga yang nggak punya waktu. Kebanyakan gitu. tuh Jadi anak- ngerasa cukup. anak kalau Pelajaran yang didapat sekolah. belajar di rumah tuh kurang sama orang tua. Lebih percaya sama guru daripada orang tuanya. Yang nomor 2. Mungkin kan. Yang kedua tuh cara cepat mengecek alignment dari tujuan ke aktivitas sampai ke asesmen. Itu tuh menggunakan cara sederhana. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, dengan cara menanyakan setelah belajar murid bisa melakukan apa secara konkret. Contohnya itu contoh yang kurang tepat itu memahami isi cerita, yang lebih tepat itu menyebutkan 3 tokoh dan menjelaskan sifatnya. Terus yang kedua itu aktivitas, tanyakan apakah aktivitas ini membuat murid melakukan hal yang ada di tujuan. Jika tujuan menjelaskan tokoh, maka aktivitas harus membaca, mengidentifikasi, menulis, ataupun menjelaskan tokoh, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru. Terus asesmen, tanyakan bukti apa yang menunjukkan murid sudah mencapai tujuan. Misalnya lembar kerja jawaban lisan atau tulisan pendek harus sama persis dengan tujuan. Cek satu kalimat, misalkan tujuan saya apa, terus maka murid itu harus melakukan apa dan saya menilainya lewat apa. Kalau 3 ini tidak nyambung, berarti belum alignment. Berarti belum selaras atau tidak nyambung kayak gitu ya jadinya. Yang ketiga, bagaimana memasukkan diferensiasi dan titik cek formatif agar semua murid bergerak belajar. Cara memasukkan diferensiasi dan titik cek formatif yaitu
1. Diferensiasi. Biar semua murid bisa ikut belajar, gunakan 3 cara sederhana. Yang pertama, diferensiasi konten atau materi. Murid belum siap, maka diberi teks lebih pendek atau bantuan gambar. Murid sudah siap, maka beri teks lebih kompleks. 2. Diferensiasi proses cara belajar. Ada yang kerja berpasangan, ada yang dibimbing guru, ada yang mandiri. Yang ketiga, diferensiasi produk atau hasil kerja. Murid bisa memilih menulis, menggambar, atau menjelaskan secara lisan. Tidak harus rumit, cukup opsi sederhana. B. Cek formatif atau biar tahu murid paham atau tidaknya. Masukkan cek kecil di tengah pembelajaran. Misalnya, setelah membaca, tanya 1-2 pertanyaan cepat. Gunakan angkat tangan. Jawaban singkat di kertas. Diskusi cepat 1 menit. Contoh alur. Baca teks. Cek 1, siapa tokohnya? Diskusi. Cek 2, sifat tokoh ini apa? Baru lanjut tugas. Kalau banyak yang salah, guru langsung perbaiki. Jangan tunggu di akhir. Kesimpulan singkatnya, sayang, RPP baik itu bukan hanya panjang, tetapi yang tujuan jelas dan terukur. Aktivitasnya membuat murid melakukan asesmennya jadi bukti nyata. Ada penyesuaian untuk semua murid, ada cek pemahaman di tengah proses. Jadi guru tuh dapat menyediakan contoh yang jelas. Iya. Jadi langkah-langkah kerjanya tuh harus terstruktur dan bantuan kosakata bagi murid yang membutuhkan. Dukungan ini tuh udah harus diberikan ke semua murid secara bersamaan, tapi itu tetap harus disediakan guru. Dan bisa diakses saat diperlukan. Kalau misalnya muridnya salah tuh langsung dibenarin, nggak usah nunggu di akhir. Nah, selanjutnya jelas sayang. Nah, jadi kesimpulannya tuh modul ajar atau RPP yang baik itu bukan hanya rapi di kertas, tetapi juga harus digunakan dengan baik saat pembelajaran di kelas. Jadi kalau tujuan, aktivitas dan asesmen itu tidak saling berhubungan, maka pembelajaran itu gak bakal jelas dan siswa itu bisa mengalami kebingungan. Nah, selain itu penting untuk memperhatikan perbedaan kemampuan siswa melalui diferensiasi agar semua siswa itu dapat mengikuti pembelajaran. Guru tuh juga perlu melakukan cek formatif selama proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Siswa A mampu belajar itu dengan cara apa, siswa B juga mampu belajar dengan cara apa, kayak gitu. Nah, dengan demikian RPP yang baik itu harus memiliki tujuan yang jelas, aktivitas yang sesuai, asesmen yang tepat, serta mampu membantu siswa belajar secara efektif. Nah, selanjutnya membahas lampiran bab 7. Lampiran 7A. Komponen fase B kelas 3. Komponen yang pertama topik atau unit. Isinya gizi seimbang dan makanan sehat. CP, TP, ATP-nya siswa mampu mengenal makanan sehat dan pentingnya menjaga pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dan indikator dari bab 4. Tujuannya ada siswa memahami makanan sehat, indikatornya menyebutkan makanan sehat, mengelompokkan makanan, dan membuat menu sederhana. Prasyarat dan asesmen diagnostiknya, prasyaratnya mengenal makanan sehari-hari, diagnostik tanya jawab tentang makanan favorit. Model, strategi atau metode ditambah alasannya, modelnya discovery learning, metodenya diskusi tanya jawab, terus alasannya agar siswa itu aktif belajar dan siswa itu tidak cuma diam deh. Asesmen formatif, tanya jawab, diskusi, dan LKPD. Tindak lanjutnya siswa belum paham, jadi dibimbing ulang. Terus ada asesmen sumatif, tugas autentik dan bukti. Tugasnya membuat menu makanan sehat, buktinya tuh hasil dari kerja siswa tersebut. Rubrik atau checklist, produk dan prosesnya, produknya kebenaran jawaban dan kerapian, prosesnya keaktifan dan kerjasama murid.
Langkah pembelajaran pendahuluannya itu ada tanya jawab, intinya nanti ada diskusi dan ada LKPD. Penutupnya ada refleksi. Diferensiasi dan dukungan inklusif, siswa yang cepat itu akan mendapatkan tugas tambahan, sedangkan siswa yang lambat dibantu dengan gambar atau contoh. Media sumber atau bahan ajarnya seperti gambar makanan, buku, dan LKPD. Refleksi guru dan refleksi muridnya. Refleksi guru tuh apakah siswa tersebut paham dan muridnya apa yang dipelajari hari ini. Kemudian lampiran 7B rencana asesmen. Jenis asesmennya diagnostik pada awal pembelajaran dengan instrumen tanya jawab. Kemudian yang kedua, jenis asesmen formatif 1 pada saat diskusi dengan instrumen lembar observasi, bukti belajar hasil diskusi kelompok, kemudian kriteria rubrik, ketepatan jawaban, dan kerjasama. Kemudian yang ketiga, formatif 2 pada saat LKPD dengan instrumen LKPD, bukti belajar hasil kerja siswa dengan kriteria atau rubrik, kebenaran dan kelengkapan. Kemudian yang terakhir, sumatif pada saat akhir pembelajaran dengan instrumen tugas membuat menu, bukti belajar hasil tugas, kriteria dan rubrik kesesuaian dengan konsep makanan sehat. Lampiran 7C langkah pembelajaran. Yang pertama itu tahap 1, waktunya itu 10 menit, aktivitas muridnya mendengarkan, gerakan gurunya menjelaskan, cek formatifnya tanya jawab. Terus tahap kedua, waktunya itu 15 menit, aktivitas muridnya itu membaca teks, gerak gurunya membimbing, cek formatifnya pertanyaan, diferensiasinya teks yang berbeda. Tahap yang ketiga yaitu waktunya itu 15 menit, aktivitas muridnya itu diskusi, gerak gurunya itu mengarahkan siswa, cek formatifnya observasi, diferensiasinya kelompok campuran. Terus tahap yang keempat itu waktunya 15 menit, lalu aktivitas muridnya menulis ide pokok, gerak gurunya itu membantu, cek formatifnya itu cek tulisan, dan diferensiasinya membantu bantuan khusus. Tahap yang kelima itu waktunya 10 menit, aktivitas muridnya itu melakukan presentasi, gerak gurunya itu memberikan umpan balik, cek formatifnya itu penilaian. Terus tahap yang keenam itu 5 menit, aktivitas muridnya itu melakukan refleksi, gerak gurunya itu menyimpulkan, cek formatifnya itu exit tiket. 7D. 7D diferensiasi sesuai tabel. Aspek D. Aspek konten, kebutuhan murid, berbeda kemampuan, strategi, teks mudah sampai sulit, catatan disesuaikan. Aspek proses, kebutuhan murid ada yang lambat, strategi pendampingan, catatan guru membantu. Aspek produk, kebutuhan murid hasilnya berbeda, strategi pilihan tugas, catatan fleksibel. Aspek lingkungan, kebutuhan murid perlu nyaman, strategi kelompok, catatan kondusif. Lampiran 7E LKPD. Judul LKPD-nya itu makanan sehat. Tujuan aktivitasnya bahasa murid saya bisa memilih makanan sehat. Stimulus teks atau gambarnya, perhatikan gambar makanan sehat dan gambar makanan yang tidak sehat. Pertanyaan pemandu bertahap. Pertanyaan pemandunya itu bertahap. Yang pertama ada sebutkan makanan sehat, yang kedua sebutkan makanan yang tidak sehat, yang ketiga kelompokkan makanan, yang keempat makanan mana yang baik untuk tubuh. Terus ada ruang kerja, sebut tabel atau diagram atau jawaban.
Siswa itu menuliskan jawaban di tabel. Cek pemahamannya. Kriteria sukses sederhana. Saya bisa membedakan makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Refleksi murid itu dua hal yang saya pahami. Misalnya apa nih dua hal yang saya pahami ini? Oh, maksudnya tuh kayak anak tuh jawab. Iya, apa jawabannya? Anak tuh Murid itu iya apa kayak yang dia pahami. iya kan Oh, kan berarti iya, dalam situ kan isi. cek pemahaman. Saya bisa membedakan makanan sehat dan tidak sehat. Nah, terus refleksi ini tadi Ini potong gue. biar kan Ih, jangan dulu. Jangan coy. Terus refleksi murid dua hal yang saya pahami, satu hal membingungkan, satu rencana perbaikan. Nah, 7F BF review kelompok lain. gini. G cuma Gitu. checklist, tujuan yang jelas, aktivitas sesuai. Ya udah. Ya, kita buka sudah cukup semua. Itu emang semuanya dicakup gitu, Bre. Apa coba? Kemudian lampiran 7G. Yang pertama tujuan yang jelas, kemudian aktivitas sesuai, ada cek formatif, ada asesmen, ada diferensiasi, LKPD yang sesuai, bahasa mudah, dan ada refleksinya. Baru 3 Jangan baca lagi lah yang tadi. Yang kiri tadi. Jeda dulu. Jadi, modul ajar atau RPP itu berfungsi sebagai jembatan antara kurikulum dengan praktik di kelas. Nah, kurikulum itu seperti CP, TP, dan ATP yang memberikan arah besar tentang apa yang harus dicapai murid tetapi masih bersifat umum. Disinilah modul ajar atau RPP itu menjadi dokumen operasional karena menerjemahkan tujuan besar tersebut menjadi langkah konkret. Apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan murid, dan bagaimana keberhasilan itu diukur. Jika RPP tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka yang terjadi adalah pembelajaran itu akan menjadi tidak terarah dan tidak terstruktur. Meskipun secara dokumen itu dia terlihat lengkap, tetapi kalau misalnya RPP-nya tidak menjalankan fungsi dengan baik dan benar, maka yang terjadi itu pembelajarannya bakalan tidak terarah. Terus dalam penyusunannya, struktur modul ajar atau RPP itu harus konsisten, harus saling terhubung. Kalau nggak terhubung, kayak yang dibilang Ija tadi, nggak bakalan terarah dan terstruktur. Tujuan pembelajaran itu menjadi titik awal yang menentukan arah. Jadi yang paling awal dicari itu ya harus tujuannya, terus kemudian nanti bisa ke arah yang selanjutnya. Nah, dari tujuan itu diturunkan indikator yang lebih rinci sebagai tanda ketercapaian. Nah, asesmen kemudian dirancang untuk mengukur indikator tersebut, bukan sekedar formalitas. Setelah itu, langkah-langkah pembelajaran itu disusun sebagai jalan bagi murid untuk mencapai tujuan. Jika urutannya terbalik atau enggak sesuai urutannya, yang terakhir dijadikan di awal atau di tengah, maka misalnya aktivitas dibuat dulu baru tujuan. Nah, maka pembelajaran tuh bisa menjadi tidak fokus, gak jelas, dan gak terarah. Agar pembelajaran lebih bermakna, model atau sintaks pembelajaran seperti project based learning, inquiry, kooperatif, atau discovery perlu diintegrasikan ke dalam langkah pembelajaran. Namun di SD penerapannya harus sederhana dan kontekstual. Misalnya inquiry tidak harus rumit, cukup dimulai dari mengamati, bertanya, mencoba, lalu menyimpulkan. Yang penting bukan nama modelnya, tetapi bagaimana langkah-langkah itu membantu murid aktif berpikir dan menemukan, bukan hanya menerima informasi. Contoh inquiry itu tuh kayak IPA. IPA itu kan kebanyakan mengamati tumbuhan
Yo kayak mengamati tumbuhan, materinya terus banyak yang mengamati. iya dia tuh diawali dengan cara mengamati, terus kan ada tanya jawabnya, terus dia tuh nyoba praktek, terus menyimpulkan hasil praktek. Inilah sesuai apa tidak prakteknya sama Materi tadi. tujuannya, Yo. tujuan materinya. Selanjutnya, modul ajar atau RPP tadi itu kan perlu memuat titik cek formatif dan bukti belajar secara jelas. Nah, guru tuh harus menentukan di bagian mana pembelajaran perlu berhenti sejenak untuk mengecek pemahaman murid. Titik cek ini bisa berupa tugas kecil, pertanyaan singkat, atau hasil sementara pekerjaan murid. Dari sinilah guru mendapatkan bukti belajar yang digunakan untuk mengambil keputusan lanjut, mengulang atau memberi bantuan tambahan agar lebih terarah. Sebaliknya disertai instrumen sederhana atau rubrik yang menjelaskan kriteria keberhasilan. Nah, tadi kan anak itu kan Diola sudah membuktikan tadi, terus Jadi bakalan lanjut iya apa tidak? iya dari situ kan guru Bakalan ini berhenti ngulang apa sejenak tidak? apa ngasih pertanyaan, terus sudah dapat guru tuh dapat bukti belajarnya, Yang- sudah tuh yang ngasih untuk rubrik ya. ambil Jadi, keputusan. anak nih udah cocok belum ya kalau dilanjutin, Jadi bisa lanjut apa ngulang atau Iya. jadi emang butuh tambahan 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 belajar kayak atau kita diajarin. bimbingan dari kita kan. Terus diferensiasi juga menjadi bagian penting agar semua murid bisa terlibat. Perencangannya sebaiknya berdasarkan dan data kebutuhan murid, bukan perkiraan. Jadi guru tidak bisa cuma nyuruh murid ini butuh ini, murid ini butuh ini, kayak jangan nepi dia udah bisa ini, jadi kayak ya udah lanjut, padahal itu sebenarnya masih butuh bimbingan belum kayak gitu. pahamnya. Nah, belum terlalu Nggak boleh pahamian. ngarang, nggak boleh nembak, harus sesuai data gitu. Jadi Padahal dia belum ngecek dah sih anak nih butuh apa ya. Padahal dia sudah ngasih. Padahal anak nih sebenarnya tidak butuh sama ini tadi gitu. Jadi perancangannya tuh sebaiknya tuh berdasarkan data kebutuhan murid, bukan cuma perkiraan guru. Guru tuh bisa membedakan dari segi konten atau materi, cara belajar, hasil kerja, atau lingkungan belajar. Misalnya ada murid yang membutuhkan bantuan berupa kerangka, ada yang cukup dengan petunjuk umum, dan ada yang bisa langsung mandiri. Dengan pendekatan ini, murid tidak dipaksa belajar dengan cara yang sama, tetapi tetap diarahkan pada tujuan pembelajaran yang sama. Dukungan inklusif juga penting, terutama bagi murid yang memiliki kebutuhan khusus agar mereka tetap bisa berpartisipasi secara bermakna. Jadi murid itu tetap bakalan dikelompokkan berdasarkan kemampuannya. Ada yang butuh bantuan berupa kerangka, ada yang bisa langsung mandiri, ada yang cukup dengan memberi petunjuk umum, kayak cuman guru ini ngejelasin ini harus dipakein ini biar bisa hasilnya maksimal. Ada juga emang yang harus guru tuh emang harus praktekin ke dia langsung. Ada juga yang mandiri, kayak dia sudah paham, sudah bisa ngerjain, hasilnya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi kelompoknya tuh kayak dibagi sesuai kemampuan Mm-mm. siswanya gitu ya. Bukan kayak perkiraan guru, oh anaknya udah bisa ini Iya, ini, itu kan tapi kita emang kasih- harus berdasarkan Kasih tes Data. awal gitu dah. Nah, kan anak tuh kan dari situ kan kita bisa tahu. Oh, Bisa dia dinilai. nih pahamian yang enggak. Oh, dia nih masih standar. Oh, dia nih sudah menengah. Oh, dia nih sudah paham gitu. Barulah nanti dibagi. Baru jadi pembelajarannya rata, terarah. rata dan semua paham. Jadi RPP-nya apa tadi kalau misalkan kayak gitu? Enggak kooperatif ya? Apa sih tadi tahu? Hah? Iya, ada tadi kau bilang Iya. RPP-nya. Nah, Ya, harus saling terhubung, harus konsisten. Yang terakhir tuh LKPD dan perangkat pendukung seperti media dan bahan ajar yang harus dirancang selaras dengan tujuan aktivitas dan asesmennya. Nah, jadi untuk membentuk LKPD-nya atau perangkatnya pun guru tuh harus ya membuat media yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa tadi, kayak yang dibilang Fibri tadi.
LKPD itu bukan cuma sekedar lembar soal, tetapi panduan berpikir yang membantu murid melalui proses belajar yang bertahap. Media dipilih karena fungsinya dalam membantu pemahaman, bukan hanya karena menarik. Jika semua perangkat ini dirancang sejalan, maka pembelajaran menjadi lebih terarah, jelas, dan membantu murid mencapai tujuan secara nyata. Nah, jadi keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa kekuatan modul ajar atau RPP itu bukan pada kelengkapan formatnya aja, tetapi pada keterpaduan antar komponennya. Ketika semua bagian saling terhubung, maka pembelajaran akan lebih mudah dijalankan dan belajar murid pun bisa lebih terlihat, lebih bisa dipahami oleh siswanya. Lebih mudah dipahami anak, lebih struktur. LKPD tuh kadang kalau misalkan gurunya masih muda, ini enggak sih di edit di Canva. Jadi kan lebih menarik gitu kan. Jadi anaknya lebih semangat belajarnya. Enggak yang kayak Enggak cuma di papan tulis ngerjain, dari papan tulis kan ditulis 5 soal bosan. di papan tulis, sebutkan ini kayak gitu, kerjakan kayak gitu. Itu kan kurang menarik. Guru-guru zaman dulu kan kayak gitu semua. Karena Tulis dia 5 soal di papan tulis, Agak siswanya ditinggal ditinggal, kantor. guru kerjakan, terus gurunya pergi. Kemudian Jadi keseluruhan proses ini tuh menunjukkan bahwa kekuatan modul ajar atau RPP itu bukan pada kelengkapan formatnya, tetapi pada keterpaduan antar komponennya. Ketika semua bagian saling terhubung, pembelajaran akan lebih mudah dijalankan dan hasil belajar murid pun tetap terlihat. Jadi guru tuh bisa menebak-nebak kayak gitu juga. Jangan asal-asalan. Asesmennya tuh harus terstruktur. Jangan terbalik-balik. ya misalnya kayak tadi kan ODI tadi apa? Apa tadi yang awal tadi yang awal tadi apa? Yang bukti tadi bukan bukti yang awal apa tadi? Bukti terus baru kegiatan. Apa yang awal tadi? Jadi harus terstruktur. Guru tidak berangkat lagi dari apa yang diajarkan, apa yang akan diajarkan, tapi dari apa yang benar-benar harus dikuasai dan ditunjukkan oleh murid. Seluruh komponen. Jadi seluruh komponennya tuh harus saling terhubung dan mengarah pada hasil belajar yang jelas. Jadi sebagai guru tuh tidak bisa Asal-asalan. buat modul atau RPP itu kayak asal-asalan. Terus ngisi kan pasti ada rubriknya, udah sih rubrik penilaiannya tuh ada yang tepat, tidak tepat, cukup kayak gitu tuh harus benar-benar sesuai kemampuan siswanya. Tidak bisa kayak nebak-nebak, oh anak ini pintar kayaknya. Belum tentu anak tuh pintar di bahasa terus di matematikanya pintar. Kan masing-masing. Setiap anak tuh punya beda-beda kemampuan beda-beda. Yo. Nanti mentang-mentang di bahasa Indo dia pintar, terus ditebak-tebak lah sama gurunya ngisi rubrik tuh. Padahal di MTK dia udah pandai. Jadi setiap anak tuh kemampuannya beda-beda, jangan ini apa namanya? Jangan dipaksain kayak gitu. Bikin dia belajar sesuai kelompoknya. Mana yang butuh bantuan ini kita kasih. Mana yang udah bisa lanjut kita kasih suruh soal. buat ya kayak tadi kan kita suruh buat dia paragraf dewe. Bukan Terus berarti ya, kita lepas tangan kayak gitu, iya, Iya. tapi tetap kita pantau kayak gitu. Cuman dia tuh kita udah latih, ngerti, udah gitu. ngerti jadi kita latih dia pemahaman itu Lebih. tidak ada sampai situ baik. Terus yang misalnya masih menengah tuh disuruh lanjutin buat paragrafnya kayak tadi kan. Terus kalau dia kurang pemahamannya, jadi kita jelasin ajarin sampai dia ajarin bisa. sampai dia bisa membuat paragraf tadi deh. Tapi kan dia jadinya guru tuh tidak ngajar dewek-dewek kayak dewek suka-suka siswa kayak gitu semuanya. Jadi dia
kayak bisa langsung sekaligus, asalkan dia ngedata siswa tuh pas, jangan cuman nebak-nebak dinggo kayak gitu. Oh siswa ini kayaknya belum bisa kayak gitu. Guru tuh emang harus nengok kemampuan Apalagi siswa kadang tuh kan dia pendiam, kadang tuh pintar lah dia. Sekalinya ibu tuh karena dia diam, jadi dibilangnya dia belum paham. Gimana caranya siswa tuh aktif bukan pasif. Jadi pas di awal itulah guru tuh harus memberi tes kepada anak tuh. Jadi kan Anggi kan tahu, oh ini sudah segini pemahamannya, oh segini, baru dibuat kelompok, terus dikelompokkan. jangan menjadi ceramah terus. Jangan ceramah terus, habis itu disuruh jawab soal, ditinggal. Belum tentu paham kalau dia metodenya Ceramah. apalagi anak yang bandel, sudahlah bandel, Nggak mau dengar. Lasak lagi, Giliran itu jelasin dia sibuk dewe. lasak lagi. tidak bisa jawab pertanyaan. Lengkap sudah. Jadi harus menjadi guru yang Terarah, terstruktur. Bukan Jangan yang yang arah. kata Pak itu, Prof, apa? Jadi guru tuh harus Mempesona. super mempesona. Itu S sama berapa S? Super mempesona, super pintar, super apa sih katanya? Super beauty. Super luas kak? Apa? Ada super apa sih katanya? lupa. Mungkin hanya itu saja diskusi dari kelompok kami. Yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.